أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jin merupakan sosok yang tak kasat mata, kehadirannya terkadang tak kita hiraukan. Bahkan kita pun tak menyadari bahwa dalam diri kita terdapat jin yang selalu mendampingi kita. Jin dan manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di jagat raya ini. Beberapa kajian ilmu menyebut setiap manusia dilahirkan, lahir pula jin. Hanya saja manusia meninggal sedangkan jin tidak. Korin inilah yang paham betul dengan kebiasaan dan kepribadian orang yang disertainya. Tak aneh jika Korin sanggup menjawab hal-hal yang bersifat intim dan privasi serta bisa meniru gaya. Sering kita temui kasus orang melihat penampakan orang yang sudah meninggal. Bisa jadi itu adalah jin menyamar menjadi orang yang disertainya ketika hidup. Mungkin ada sebagian yang masih awam mengenai jin Korin. Lalu siapakah Korin? Siapakah Korin itu sebenarnya? Secara bahasa, Korin berarti teman atau pasangan. Karena itu, Korin sering diartikan sebagai teman yang selalu mendampingi kita di mana saja kita berada. Korin adalah jin yang ditugasi untuk mendampingi setiap manusia dan dengan tugas menggoda dan menyesatkannya. Karena itu, Korin termasuk setan dari kalangan jin. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, apa Korin itu? Beliau menjawab, Korin adalah setan yang ditugasi untuk menyesatkan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertugas memerintahkan kemungkaran dan mencegah amal ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, setan menjanjikan kefakiran untuk kalian dan memerintahkan kemungkaran. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan dan karunia darinya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Banyak dikisahkan oleh manusia tentang hantu atau roh orang yang sudah meninggal itu bergentayangan. Tahukah Anda, biasanya ketika seseorang kerasukan dan mengaku dirinya adalah sosok yang telah meninggal, itu bukanlah setan. Iya, karena yang merasuki tubuh seseorang itu merupakan sahabat almarhum, almarhumah di dunia yang tidak lain adalah Korin. Apakah ia jin pendamping yang baik atau jahat bagi orang yang didampinginya? Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid menjelaskan, berdasarkan perenungan terhadap berbagai dalil dari Al-Quran dan Sunnah dapat disimpulkan bahwa tidak ada tugas bagi jin Korin selain menyesatkan, mengganggu, dan membisikkan was-was. Godaan jin Korin ini akan semakin melemah sebanding dengan kekuatan iman pada diri seseorang. Fatwa Islam. Apa hubungannya Korin dengan manusia? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang Korin, pendamping dari golongan jin.
Para sahabat bertanya, "Termasuk Anda, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Termasuk saya. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Apakah Qorin juga menyertai manusia setelah meninggal? Tidak seperti manusia. Seperti bangsa jin lainnya, ia pun tidak bisa mati kecuali saat datangnya hari kiamat. Maka dari itu, ketika yang didampinginya meninggal, Qorin kerap kali menampakkan wujudnya seperti diri orang yang dulu didampinginya. Dalil yang menjelaskan tentang jin Qorin terdapat dalam firman Allah berikut. Yang menyertai manusia berkata, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh." Quran Surah Qaf ayat 27. Bagaimana cara melindungi diri dari jin Qorin? Untuk melindungi diri dari jin Qorin, maka banyaklah berzikir dan memohon perlindungan kepada Allah. Jika kita sungguh-sungguh melakukan hal ini, insya Allah akan datang perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila setan menggodamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surah Al-A'raf ayat 200. Dalam tafsir As-Sa'di dinyatakan, kapanpun dan dalam keadaan apapun, ketika setan menggoda Anda, di mana Anda merasakan adanya bisikan, menghalangi Anda untuk melakukan kebaikan, mendorong Anda untuk berdosa, atau membangkitkan semangat Anda untuk maksiat, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandarkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah perlindungan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar terhadap apa yang Anda ucapkan dan Maha Mengetahui niat Anda, kekuatan, dan kelemahan Anda. Dia mengetahui kesungguhan Anda dalam bersandar kepadanya, sehingga Dia akan melindungi Anda dari godaan dan was-was setan. Tafsir Harimi Rahman halaman 313. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.